Itu tadi saya sempat ketemu sama orang tuh di depan, sempat dia tuh nggak percaya kalau Pak Puji ya pemilik ini dengan kesederhanaan ini. Gitu. Don't judge the book from its cover. Jadi jangan menilai orang, jangan dari penampilannya. Ini kadang-kadang kita tertipu melihat penampilan yang begitu sederhana, nggak taunya dia orang hebat. Hati-hati para pemirsa dengan penampilan kita. Hampir semua orang menilai kita dari penampilannya. Tapi jangan sekali-kali kita menilai orang dari penampilannya. Akibat dari penampilan saya yang kurang keren. Jadi banyak penampilan banyak kejadian-kejadian yang lucu. Waktu di Bali saya nengokin resort saya karena akan diresmikan oleh Pak Menteri Pak Sandiaga Uno. Dari salah satu karyawan memanggil, sini Pak, sini tolong dong Pak, ini angkat batunya adalah batu yang akan ditandatangani oleh Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Puji Empire, channel YouTube yang sangat menginspirasi dan memotivasi ya. Banyak cerita yang saya dengar dari luar dan bahkan saya mengalami sendiri. Selama ini mungkin pemirsa Puji Empire atau sahabat Puji Empire melihat Pak Puji itu dengan kostum apa adanya. Nah, saya punya cerita nih. Suatu saat ada orang yang datang ke tempatnya Pak Puji, bertanya sama saya, Pak Pujinya ada? Saya bilang ada. Saya tunjukin Pak Puji yang sedang berada di proyek pembangunan masjidnya. Dan orang tersebut ngomong gimana? Itu Pak Puji? Iya, saya bilang. Ah, masa sih Pak Puji pakaiannya begitu, celananya sederhana, celana pendek, sendalnya sendal jepit. Saya bilang itu Pak Puji, memang Pak Puji seperti itu. Saya nggak percaya, itu jangan-jangan tukang katanya. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan motivasi dan inspirasi buat sahabat Puji Empire. Sebetulnya jangan menilai orang itu dari penampilan. Kalau kata bahasa Inggrisnya, just the book as the cover. Bahasa Inggris masih cepat, kalau pelan pucek. Ini kita lagi ngobrol sama jagonya bahasa Inggris yang punya perusahaan bahasa Inggris. Mau tahu cerita-cerita lucu dan keseruannya? Banyak banget. Langsung aja kita ngobrol sama Bapak Puji. Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih pemilik Puji Empire. Pak Puji, itu tadi saya sempat ketemu sama orang tuh di depan, sempat dia tuh nggak percaya kalau Pak Puji ya pemilik ini dengan kesederhanaan ini gitu. Nah, selain itu ada cerita-cerita lucu lagi nggak Pak? Ya itu mah udah terlalu biasa, sering sekali kejadian seperti itu. Ini pengalaman buat kita yang seperti Hasan tadi katakan, don't judge the book from its cover. Don't judge the book from its cover. Jadi jangan menilai orang, jangan dari penampilannya. Ini kadang-kadang kita tertipu melihat penampilan yang begitu sederhana, nggak taunya dia orang hebat. Kadang-kadang melihat orang yang penampilannya luar biasa, ternyata dia orang biasa gitu. Nah, ini pengalaman dan pelajaran buat kita semua, buat para pemirsa semua untuk hati-hati. Jadi dengan penampilan kita mesti kita jaga, karena dengan penampilan itu akan membuat kita dipercaya atau diduga atau dinilai baik atau tidak baik. Jadi hati-hati para pemirsa dengan penampilan kita. Karena hampir semua orang menilai kita dari penampilannya. Tapi jangan sekali-kali kita menilai orang dari penampilannya. Saya ulangi sekali lagi ya, hampir semua orang menilai kita dari penampilannya. Tapi jangan sekali-kali menilai orang dari penampilannya. Dan ini banyak kejadian terjadi kepada saya. Ini kejadian yang lucu.
dan juga bikin saya itu memelas gitu ya. Ini akibat dari penampilan saya yang kurang keren. Jadi banyak penampilan banyak kejadian-kejadian yang lucu ya. Seperti yang belum lama ini kejadian di Bali. Waktu di Bali saya nengokin resort saya karena akan diresmikan oleh Pak Menteri Pak Sandiaga Uno. Di sana baru nyampe, masuk ke lobi pas karena lagi ada persiapan bersih-bersih dan persiapan, dipanggil sama seseorang itu dari salah satu karyawan memanggil, sini Pak, sini tolong dong Pak, ini angkat batunya. Nah akhirnya ya saya tolongin, saya angkat batunya. Nah itu adalah batu yang akan ditandatangani oleh Pak Sandi Prasasti itu. Saya yang angkat sampai ke tempatnya walaupun itu jauh sama anak saya. Itu Pak Puji sering ngangkat itu? Saya sendiri. Dia nggak tahu kalau Pak Puji itu nggak tahu, tapi supir saya ngasih tahu. Kamu tahu nggak itu siapa? Itu bosnya, itu ownernya. Tahu nggak? Kalau gitu minta maaf. Ya saya bilang. Terus ketahuan juga amarkan bisnis saya juga, karena kita kan join amarkan saya. Tapi saya udah bilang, udahlah nggak apa-apa, biarin resort ini laris, biarin saya yang angkat. Itu seperti itu. Karena melihat penampilan saya yang kurang meyakinkan, makanya para pemirsa hati-hati dengan penampilanmu, ya. Karena penampilan itu sangat menentukan dan mereka nggak salah. Yang salah adalah saya, penampilannya sangat sederhana. Andai kata saya penampilannya oke, mereka juga bisa menilai. Masa iya sih owner resort yang seperti itu? Jadi tidak apa-apa. Nah, buat pemirsa saja ini adalah hati-hati dengan penampilanmu, gitu ya. Juga ini bukan hanya sekali dua kali. Ini kejadian lagi saat saya datang ke tempat kursus saya. Saya ke sana dan saya nyampe sana karena saya belum sarapan. Saya pesen ketoprak. Saat saya pesen ketoprak, saya tinggal ke dalam. Terus tukang ketopraknya datang, udah selesai tukang ketopraknya datang, bilang sama resepsionisnya tanya, ini buat siapa Bang? Kata tukang ketopraknya, itu loh buat supir mobil merah gitu ya. Itu ya, karena penampilan saya yang sangat sederhana dan saya bawa mobil, dikiranya saya supirnya. Nah, ini juga pengalaman yang luar biasa. Kejadian lagi banyak sekali. Salah satunya lagi saat saya kan punya sekolahan playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Saat itu lagi graduation untuk tingkat TK. Nah, saat itu di Mall Taman Palem. Itu acaranya besar sekali di aula Mall Taman Palem. Dan saya duduk di depan sendiri dong, di dekat panggung. Tiba-tiba ada seorang enci sama engkoh datang ke samping saya. Dia bilang begini, Mas, maaf Mas, saya mau duduk sini sama suami saya. Nah, kata gitu. Dalam hati saya, waduh, nggak tahu nih siapa yang punya. Saya bubar ini acara nih. Dalam hati, tapi nggak apa-apa, saya juga pindah. Salah sendiri, saya penampilannya kurang. Gitu. Ini juga dengan penampilan. Makanya sekali lagi, para pemirsa, ya jagalah penampilan, ya, dan juga penampilan itu bisa membuat rezeki kita berubah. Ya, ada ustadz yang mengatakan begini, sudah ada seorang yang ekonominya begitu-begitu aja, rezekinya seret aja, padahal sudah tahajud, sudah sholat segala macam, tapi saran seorang ustadz tersebut hanya begini sarannya. Ceriakan wajahmu dan perbaiki penampilanmu. Nah, gitu. Jadi sarannya ceriakan wajahmu, perbaiki penampilanmu. Insya Allah nanti rezeki akan menaik atau meningkat. Nah, makanya ini sangat penting dengan penampilan, gitu ya. Karena orang akan melihat kita dari penampilannya. Kalau penampilannya keren, oke, mereka akan trust dengan kita. Dan ini kejadian lagi saat saya ngontrol sekolahan saya karena AC-nya pada mati. Saya datang ke sekolahan saya suruh ngisi buku tamu. Oke, saya ngisi. Oke, itu memang peraturan. Mereka juga nggak ngerti saya karena saya jarang sekali datang ke sekolahan. Udah begitu, saya mau ngecek ke lantai 4, mereka kasih saya kartu nama. Oh, kartu tamu ya, suruh pakai kartu tamu. Oke, saya ikutin. Terus pas saya ngontrol ruangan-ruangan yang AC-nya pada mati, saya diikutin.
sama sapam gitu, karena mungkin Dikira mau takut ngapain nih, ya? itu dikiranya saya mungkin tukang AC gitu. Nah, apa yang terjadi Ya. setelah saya pulang itu kepala sekolahnya itu Mr. Lucky mungkin datang lihat di buku tamu. Nah, ngelihat nama saya dan saya tanda tangan, dia langsung telepon saya, minta maaf. Saya bilang, oh nggak apa-apa, itu bagus, orang udah memang prosedurnya seperti itu, gitu ya nggak apa-apa, SOP-nya kayak gitu nggak apa-apa. Dan ini juga kenapa? Karena saya juga penampilannya kurang meyakinkan. Dan ini ada yang lebih tragis lagi, tragis lagi. Suatu saat saya datang ke suatu cabang, salah satu cabang kursus saya di Bekasi, yaitu tepatnya di Harapan Baru. Dan saya mau mengadakan meeting. Ya, ada meeting. Nah, di sana saya datang pagi dan baru ada beberapa orang, ada salah seorang karyawan yang lagi duduk di depan kursus saya gitu. Saya tanya pagi, kelihatannya jawabnya males-malesan, kayaknya nggak ngormatin banget gitu. Terus saya tanya, Mas sudah kerja di sini ya? Iya, saya kerja di sini. Ini yang punya kan Mang Dul. Mang Dul kan mamang saya gitu. Katanya yang punya ini adalah mamangnya Mang Dul. Gitulah. Saya saudaranya Mang Dul. Oh gitu. Yang dimaksud Mang Dul itu keponakan saya. Keponakan saya saudara dia. Oh begitu ya. Terus masih cuek ngobrol sama saya, masih kayak males-malesan. Giliran meeting mulai, dan saya yang ngasih meeting, baru setelah selesai meeting baru dia minta maaf. Aduh maaf Pak, tadi kita nggak ngerti. Nah, ini juga dari penampilan saya yang sangat-sangat sederhana. Makanya para pemirsa, jagalah penampilan. Enggak sih harus bermerek, berpakaian bermerek, yang mewah-mewah tidak, tapi usahakan penampilan itu rapi, ya, juga pede, full senyum, itu akan mengundang rezeki, jadi magnet rezeki, ya, apalagi dengan senyum, karena apa? Seketika orang bisa begitu mempesona saat mengenakan kosmetik termurah yaitu senyum, gitu ya. Dan ini juga ada pengalaman lagi waktu saya mau akad kredit di bank. Di salah satu bank. Karena saya tidak pakai sepatu, saya tidak boleh masuk ke atas gitu, ke lantai 4 atau ke lantai 8. Untuk akad kredit, saya bilang nggak boleh juga nggak apa-apa. Saya kredit kan karena marketing dari bank Anda yang bola-bali menawarkan kredit, karena saya kasihan untuk mencapai target, saya tolongin. Jadi akhirnya saya minjam. Nah kalau sekarang nggak boleh masuk, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak jadi. Ketahuan, ditelepon nama itu marketingnya. Di mana Bapak? Oh saya di bawah, tapi nggak boleh masuk. Gitu. Langsung mereka pada turun. Kenapa nggak boleh masuk? Karena saya tidak pakai sepatu. Nah, akhirnya mereka turun rame-rame ngajak saya naik, tapi kalau saya bilang, oh saya nggak mau, ya sudah nggak mau, saya nggak punya sepatu. Ini supir saya aja yang punya sepatu, yang pakai sepatu suruh naik, saya bilang begitu. Dan akhirnya saya pulang, gitu nggak jadi. Kalau supirnya naik bingung Pak. Ya, silakan gitu. Nah ini penampilan, makanya penampilan masih pada dijaga. Dan saya juga punya pengalaman di kampung saya ada anak yang sangat jago balap racing motor ya, dan itu dia sebetulnya sudah terpilih dari se-Jawa Tengah tuh, dia sudah terpilih untuk dikirim ke Jepang, diambil sama Yamaha Jepang, tapi gagal. Apa masalahnya? Masalahnya kecil sekali, yaitu telinganya itu ada tindiknya. Akhirnya gagal itulah. Jadi para pemirsa, ini inspirasi yang mesti pada diingat-ingat, yaitu penampilan, jagalah penampilan, ya. Penampilan, karena hampir semua orang, saya ulangi lagi, hampir semua orang menilai kita dari penampilannya. Tapi jangan sekali-kali kita menilai orang dari penampilannya. Itu pengalaman saya, dan di sini juga sering orang cerita tentang tempat ini bagus, gini. Ini pasti yang punya jenderal lagi ngobrol dengan saya, padahal dia sok tahu gitu. Gitu. Saya kenal sama orang ini, orangnya baik seperti ini, gini. Padahal ngobrol sama Pak Puji. Padahal ngobrolnya dengan saya. Pemilik gitu. sendiri. Dan juga
Pernah juga di kursus saya, karena saya kalau di kursus saya biasanya saya duduknya juga sama pengantar-pengantar, sama ibu-ibu pengantar. Juga begitu cerita, ini kursus ini PIC ini sudah lama, yang punya sih orang Chinese gitu, orangnya baik, ini kursusnya banyak kayak gini. Saya diam aja, oh iya bu, bagus. Nah ini para pemirsa sekali lagi, jagalah penampilan gitu ya, karena penampilan itu menentukan, penampilan membuat orang itu trust. Penampilan itu kan seperti brand ya, seperti merek ya. Dengan packaging yang bagus, akhirnya brandnya bagus, dan dengan brand bagus itu nilai juga bagus, harga juga bagus. Sampai ada kata-kata no brands, no image, no price. Ya, tidak ada image, tidak ada brand, itu tidak ada harga, gitu ya. Dan no trust, kalau orang tidak pada percaya dengan kita, itu no business. Jadi yang pada punya usaha, ya, penampilan tempatnya harus dibagusin, dirapihkan, penampilan kru-krunya harus dirapihkan, penampilannya harus keren gitu ya. Dan para adik-adik semua, para anak-anak PIC jangan sembarangan mentato badannya, tubuhnya, karena itu nanti dampaknya takut di kemudian hari nanti nggak kurang baik. Juga penampilannya, rambut rapi, pakaian biasakan rapi, bersih. Karena itu akan membuat orang itu trust, dan itu adalah merek kita. Kalau kita berpakaian rapi, bersih, itu adalah brand kita adalah seperti itu. Nah, kalau Puji Empire itu sederhana, itu adalah brandnya sederhana. Nggak apa-apa, banyak kejadian-kejadian lucu yang menimpa saya, itu nggak apa-apa, sudah takdir gitu. Tapi saya enjoy dengan penampilan saya, biar saya bisa merakyat. Ini mungkin yang belum pada diketahui dari para pemirsa semua, kenapa saya pilih penampilan yang seperti ini. Itu biar saya bisa kenal dengan siapapun gitu loh, karena saya lebih seneng akrab dengan yang sederhana. Saya lebih baik karyawan saya yang pada keren-keren pakai dasi ya, daripada saya yang harus keren gitu ya. Jadi itu pemirsa alasan saya kenapa pakaian saya, penampilan saya sangat sederhana, untuk membuat biar orang semuanya enak dengan saya, bisa akrab dengan saya, dan biarkan yang keren-keren itu karyawan-karyawan saya saja. Gitu para pemirsa, terima kasih. Kalau ada salah-salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjada wajada. Tuh, udah dengar kan tadi kan? Banyak banget inspirasinya, banyak banget motivasinya. Ternyata tadi sudah ada masukan yang sangat luar biasa. Jagalah tubuh dan penampilan kita. Kisah yang paling menarik itu tadi ada salah seorang yang ingin dikirim sebagai pembalap, ternyata hanya karena ditindik akhirnya tidak jadi berangkat. Makanya jaga penampilan, jaga badan kita, mudah-mudahan bisa menjadi kesuksesan buat kita nanti ya. Tetap sederhana seperti background belakang ya. Banyak gedung-gedung di sini, rumah keren, tapi tetap background kita di sawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji, terima kasih banyak. Sama-sama.